Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Jadi di video kali ini gue mau ngebahas mengenai Samsung Gear S3 Frontier. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel gue, pastikan teman-teman sudah subscribe channelnya dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari gue. Oke, ngebahas mengenai jam tangan. Gue orangnya dari dulu itu suka pakai jam tangan. Mungkin buat teman-teman itu yang suka ngelihat video gue itu memperhatikan atau ngeh gue pakai Gear S3 Frontier ini. Jadi si S3 Frontier ini udah gue pakai sekitar 3 bulanan. Dan kenapa gue pilih si S3 Frontier ini? Karena yang pertama, gue nggak suka bentuk jam tangan itu yang mengotak. Jadi untuk smartwatch pun gue nggak pakai yang bentuknya kotak. Yang kedua, gue nggak suka pakai jam tangan kayak si Huami Amazfit itu karena OS-nya gue belum familiar. Kemudian begitupun juga dengan Apple Watch. Gue nggak suka karena gue nggak pakai produknya Apple. Kemudian lagi, ya kebanyakan kemudian kan. Ini gue pakai Gear S3 Frontier karena handphone gue adalah Samsung Galaxy S10e, yang artinya sesama Samsung harusnya untuk konektivitasnya dan untuk jaringannya itu dia nggak ada masalah karena satu pabrikan, satu merek, harusnya tetap nggak ada masalah dan seamless, smooth, nggak ada delay antara notifikasi dari smartwatch maupun si Samsung Galaxy S10e yang gue pakai. Nah, itu adalah alasan kenapa gue pakai si Gear S3 Frontier ini. Dulu gue pernah pakai smartwatch itu yang mereknya adalah ZTE ZW10 dan itu dia nggak masuk resmi ke Indonesia karena itu produknya ZTE. Karena produknya ZTE yang nggak ngaruh juga mau produknya ZTE atau apa, yang kalau nggak masuk ke Indonesia ya nggak masuk aja. Jadi dia itu modelnya bulat juga, warnanya silver dan talinya itu warna biru. Dan gue kurang suka karena ya itu tadinya warnanya silver. Kenapa gue tetap pilih waktu itu pakai si ZTE? Karena harganya waktu itu murah banget, nggak sampai 1,5 juta, bahkan nggak sampai 1 juta waktu itu. Dan itu dia pakai Android Wear gitu. Nah, akhirnya itu jam gue jual dan gue beralih ke Gear S3 Frontier. Oh enggak, gue pernah pakai Amazfit Pace dulu. Amazfit Pace itu gue pernah pakai, tapi gue nggak suka sama layarnya. Layarnya itu dia nggak terang, nggak kelihatan kalau misalnya gue ngelihat di bawah sinar matahari. Oke deh, dia kelihatan karena dia pakai reflective sun apa gitu nama layarnya. Tapi gue nggak suka gitu loh. Dan akhirnya gue jual lagi dan gue beralih ke Samsung Gear S3 Frontier ini. Nah, ini penampakan dari packagingnya. Gue nggak bisa bilang ini box karena bentuknya bulat gitu kan. Ini tampilan dari packagingnya. Di bagian atasnya ini tertulis Samsung Gear S3 Frontier. Ini ada tanda, gue nggak tahu ini tanda apa, untuk menandain mungkin dari penjualnya. Di bagian kanan kirinya ada segel yang sudah terbuka. Ada segel juga, ini sudah terbuka juga. Terus ada tulisan Gear S3 Frontier dan beberapa fitur dari si Gear S3 Frontier ini. Terus di bagian bawahnya ini ada keterangan nomor nomor model dan nomor serinya di sini, dan ini buatan Vietnam. Nah, karena si Gear S3 Frontier ini dia nggak diproduksi di Indonesia, tapi ini diimpor oleh PT Samsung Electronics Indonesia, yang artinya ini adalah Gear S3 Frontier garansi resmi Indonesia. Oke, langsung kita buka apa isi kotaknya. Jeng 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 jeng. Yeah. Isinya adalah jam tangannya itu sendiri, Gear S3 Frontier. Harusnya di bagian tengah sini dia ada kayak busa gitu yang ngejaga supaya bentuk dari si strapnya itu dia kayak agak membulat gitu. Ini harusnya ada di sini kan. Tapi karena gue beli si jam tangan ini second, alhasil gue nggak tahu itu busanya ada di mana ya. Terus ini jamnya kita akan singkirkan dulu. Ini jamnya. Dan kita akan dapat dock charger. Ini docking buat chargernya. Dan ini bahannya bagus. Dia build quality-nya nggak main-main. Dan ini original. Jadi kalau misalnya teman-teman beli Gear S3 Frontier itu yang biasanya yang Inter, itu dapat si docking chargernya itu yang nggak original, itu bahannya jelek banget dan lampunya itu warnanya klap klip gitu nih bagian sini kalau misalnya dicolokin ke charger ya. Ini original. Kalau misalnya dibeli terpisah, dijual terpisah itu harganya sekitar 500 ribuan gitu. Terus kita buka lagi di sini.
Ini ada pembatasnya, dan pembatasnya ini dia bagus ya, bahannya dari plastik bukan dari kardus ataupun karton. Dan di sini bagian bawahnya ada emboss logo Samsung. Di sini logo emboss logo Samsung, dan ini tuh magnet. Jadi kalau misalnya ditempelin tuh, ini magnet. Dia bukan kaleng-kaleng gitu kan. Kalau misalnya yang charger original itu ditempelin di sini, dia nggak bisa. Dia akan jatuh gitu. Karena ini dia original, dia ngeplak gitu, pas di dudukan yang ada di sini gitu. Ini kita singkirin lagi, dan di bagian dalamnya ini ada charger. Ini dia dapat charger, dan memang chargernya itu dapat dapat pouch gini, dapat sarung kayak begini. Itu memang dapat gitu, dan ini memang yang chargernya charger original gitu, bukan charger KW ya. Walaupun ini barangnya barang second, tapi gue dapat semuanya itu original, dan ini bisa gue bilang ini full set karena masih dapat strap ya, masih dapat strap yang small gitu. Ini yang bukan medium ya, dapat yang apa sih? Yang large gitu kalau nggak salah ya. Ini yang small, strapnya masih dapat, dan kalau strap yang asli di sini ada tulis 22 mm dan Gear S3 Frontier, dan yang klasik pun juga ada tulisannya Gear S3 klasik gitu juga ada, dan di sini juga ada gitu kan. Nah, ini kita singkirin dulu semuanya karena mejanya kecil dan sempit gitu kan. Kita singkirkan dulu, dan ini adalah penampakan dari Gear S3 Frontiernya. Gue buka dulu pengikatnya. Pengikatnya itu gue buka dulu. Oke, nah ini dia. Ini penampakan bentukan dari Gear S3 Frontier. Kenapa gue suka banget sama Gear S3 Frontier ini? Karena ini warnanya bagus, ngedove hitam, full hitam black, dan ini maco banget menurut gue. Ini keren banget. Strapnya itu dari karet, karena gue kurang suka jam tangan yang strapnya itu dari kulit. Tapi beberapa kali gue ganti pakai strap yang kulit, tergantung kondisi kemana gue mau pergi gitu. Jadi ini masih bawaan pabriknya tuh kayak begini bentuknya. Gear S3 Frontier warna hitam, dan dia warnanya dove gitu, agak ngedove gitu. Sebenarnya sama kayak si Galaxy Watch ya. Galaxy Watch itu dia ringnya itu dia warna hitam, dan bodinya itu warna silver, terus tombolnya itu juga warna hitam. Nah, ini ada tombolnya, itu tombol yang di bawah itu tombol menu, tombol power, plus untuk yang di atas ini dia untuk tombol back kalau nggak salah. Ini tombol back, bezelnya bisa diputar-putar kanan kiri. Terus untuk bagian bawahnya ini dia ada heart rate monitor ya, heart rate sensor, dan ini strapnya quick release, jadi bisa langsung dicopot pasang dengan gampang. Kalau misal teman-teman bosan sama strap yang bawaannya, teman-teman bisa beli strap yang 22 mm yang ada quick release-nya kalau misalnya mau ganti-ganti strap gitu. Nah, ini tuh build quality-nya keren banget ya, menurut gua mewah banget. Berasa jam tangan mahal ya, karena memang waktu pertama kali keluar di tahun 2015 atau 2016 gue lupa, itu harganya sekitar 5,5 juta. 5,5 juta menurut gue beli jam semahal itu tuh masih mikir-mikir gitu kan. Ya sekarang alhamdulillah gitu, di tahun 2020 ini si S3 Frontier itu harganya udah lumayan murah. Nah, kalau misalnya teman-teman itu mau tahu harganya berapa, tonton videonya sampai habis, karena di akhir video gue akan informasi mengenai harganya. Kita akan nyalain dulu si Gear S3 Frontier-nya. Oke, dia Gear S3 Frontier-nya sudah nyala, dan bezelnya itu ini enak banget sih. Kalau menurut gue kayak kayak nagih aja gitu main-mainin ini. Kalau misalnya lagi kerja di kantor gitu, lagi mikir, main komputer set. Nah, puter gitu. Terus di bagian kiri jamnya di sini ada lubang speaker, jadi jam ini bisa kita pakai buat nelpon kayak modelnya Power Ranger. Tapi gue jarang melakukan hal itu. Beberapa kali pada saat kayak misal gue lagi nyetir atau gue lagi ngetik, itu gue suka telepon pakai si speaker yang ada di Gear S3 Frontier ini. Ya modelnya kayak Power Ranger gitu, dan ya kalau lagi sendiri sih baik-baik aja gitu, nggak masalah. Tapi kalau misalnya lagi ada orang, terus lagi di tempat umum gitu, ya agak tensin, agak malu juga diliatin orang gitu. Nih orang ngapain sih, aneh amat nih, lagi manggil Zordon apa ya. Zordon lagi. Ini maaf gue agak sedikit agak sedikit gonta-ganti posisi, maklum karena tempatnya agak sempit, jadi
dengan badan gue yang seksi bohai ini, gue harus menyesuaikan tempat yang ada. Oke, ini penampilan awalnya. Sebenarnya penampilan awalnya nggak gini, karena watch face-nya itu udah gue ganti ya. Ini watch face-nya udah gue ganti. Nah, kalau misal teman-teman mau ganti watch face-nya itu tinggal ditahan aja, dipencet ditahan, dia akan ada menu seperti ini, tinggal di swipe kanan kiri atau digeser si bezelnya. Nah, ini enak banget buat geser-geser. Jadi teman-teman nggak harus swipe layarnya kanan kiri untuk menghindari layar itu kotor gitu. Ini bisa digeser kanan kiri, dan gue yang paling suka itu adalah yang ini gue download dari Samsung Store. Ini watch face-nya gue suka yang bentuknya digital dan menampilkan informasi-informasi yang gue butuhin kayak tanggal, jumlah langkah, terus detak jantung dan lain-lainnya gitu. Nah, ini penampilan jamnya ya. Dulu harganya mahal banget, 5,5 juta. Sekarang udah lumayan lah gitu. Nah, ini tombol menu yang tadi gue bilang. Ini tombol menunya, dan ini bisa diputer-puter nih, kayak milih menu-menu dan lain-lain. Tadinya ini dia masih pakai Tizen OS berapa ya? Oh, Tizen 1 deh kalau nggak salah. Dan sekarang ini dia sudah dapat update ke One UI. Jadi nggak cuman si Galaxy Watch aja yang udah pakai One UI, si S3 Frontier dan S3 Classic itu juga dapat One UI, dan tampilannya itu menurut gue atraktif banget gitu. Tadinya tuh warna-warna ini nih, menu pilihan yang ada di dalam menu setting ini dia nggak berwarna, sekarang jadi colorful setelah upgrade ke One UI gitu. Ini OS-nya dia pakai Tizen OS buatan Samsung sendiri, dan ini smooth banget menurut gue, seamless aja gitu. Jadi kalau misalnya connect ke si Samsung S10e yang gue pakai itu enak aja. Delay sih ada sih, delay tapi nggak seberapa lama lah. Kayak misalnya notifikasi masuk di smartphone barulah berdua atau sepersekian detik deh langsung masuk ke si Galaxy ke Gear S3 Frontier ini gitu. Nah, oke, sekarang gue bahas masalah harga dari si Gear S3 Frontier ini sekarang. Jadi gue beli si S3 Frontier ini itu nggak sampai 2 juta deh, nggak sampai 2 juta, tepatnya itu kalau nggak salah 1.950.000 itu. Cuman 2 juta dan gue dapet Gear S3 Frontier yang full set, original, dan resmi gitu. Ada sih yang harganya lebih murah kayak 1,6 juta, 1,7, 1,8, tapi dia itu banyakan yang inter, yang ada nomor emailnya, dan itu bisa dipakai stand alone tanpa kita konekin ke handphone gitu. Dan ini konekinnya nggak harus ke handphonenya Samsung ya, bisa connect ke handphone yang lain, bisa connect ke Apple, bisa connect ke Xiaomi, bisa connect ke macam-macam. Terakhir yang gua konekin selain S10e ini adalah Huawei P30, itu yang gua konekin. Tapi jeleknya kalau misalnya gua konekin ke Huawei P30 itu dia agak delay notifikasinya masuknya gitu. Jadi kalau misalnya gini, gue kan kadang ke toilet nih, gue pakai jam, handphone gue tinggal nih di meja gitu kan, meja kantor, itu kan konektivitasnya terputus tuh. Nah, enak ya kalau pakai handphonenya Samsung, itu pas balik lagi ke meja, nggak selang berapa lama itu konektivitasnya langsung connect lagi. Beda kalau misalnya kayak kemarin gue pakai Huawei P30, itu konektivitasnya langsung putus gitu. Jadi menurut gue ini worth it banget, jam ini keren banget, harganya juga udah murah, dan kalau teman-teman cowok pasti seneng deh sama jam ini gitu dibanding sama Galaxy Watch atau Gear S3 Classic ya. Kalau itu sih selera ya. Tapi kalau gue seneng banget sama jam ini karena menurut gue maco, warnanya doff, hitam, terus kayak kesan-kesannya misterius-misterius gimana gitu. Nah, buat link pembeliannya gue nggak bisa kasih di deskripsi video karena gue nggak tahu itu masih ada atau enggak produknya. Mungkin teman-teman bisa langsung cari di Tokopedia ataupun di Shopee apakah masih ada yang jual Gear S3 Frontier ini dengan harga 1.950. Karena untuk yang versi resmi itu masih ada yang jual di harga 2,5 juta, 2,2 tergantung dari kondisi jamnya, dan ini masih mulus banget. Nah, selain itu juga untuk ketahanan baterai ya, gue pakai jam ini
itu kurang lebih dengan konektivitas Bluetooth aktif, WiFi aktif, GPS-nya aktif, itu kurang lebih 2,5 hari gue pakai jam tangan ini, itu baru habis. Dan itu menurut gue sih masih hal yang wajar dan nggak begitu banget mengganggu, karena untuk ngecasnya pun tadi dengan charger yang 1 ampere itu bisa 2 jam aja itu udah penuh. Kapasitas baterainya sekitar 300 mAh atau 400 mAh gitu. Ya memang sih dibandingin sama smartwatch kayak Xiaomi, terus kayak Amazfit, itu mereka yang bisa tahan sampai 24 hari, 15 hari gitu. Tapi gua nggak suka sama build quality-nya. Gua pernah nyobain si Amazfit Verge yang punya temen gue, itu kayak enteng banget jamnya, kayak menurut gua kayak jam mainan deh gitu. Nah kalau ini kayak bener-bener lu udah profesional banget, kayak orang yang ya bener-bener orang yang profesional, bukan orang yang cuman main-main aja gitu. Dan menurut gue ini juga bisa mengintimidasi orang gitu. Kalau kita pakai jam ini terus kita bisa ketemu klien, terus orang klien langsung ngeliatin ke jam kita, ini orang keren juga nih pakai jam smartwatch si S3 Frontier gitu. Oke, segitu aja video dari gue. Buat teman-teman yang belum subscribe channel gue, pastikan subscribe channelnya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terus di-share juga videonya dan di-like juga. Jangan didiemin aja, jangan dianggurin aja, karena dianggurin itu nggak enak, lebih enak diapelin. Akhir kata, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.